Selamat datang di channel sejarah. Mari kita ikuti kiprah Senopati memperluas pengaruhnya ke Cirebon. Setelah penyerangan ke timur, Senopati mengincar daerah barat karena tinggal gelar sultan dan yang dicarinya dengan restu dan seizin rakyat Sultan Cirebon yang belum ditaklukkan. Untuk maksud itu ia mengirimkan utusan ke Cirebon disertai undangan agar datang ke Mataram dan memberikan gelar sultan, dan jika hal itu tidak mungkin memberikan secara tertulis, maka Panembahan Ratu Cirebon diberitakan berangkat ke Jawa Tengah dan di sana memberikan gelar yang sangat megah kepada Senopati Sultan Abdul Qahar bin Mataram. Hanya sumber Cirebon saja yang melaporkan perjalanan ke Mataram dan pengangkatan sultan itu. Sultan Mataram Senopati karena ingin membalas budi mengirimkan sejumlah besar orang kepada Panembahan Cirebon untuk memenuhi keinginannya membangun kota, dan ini pun terlaksana dengan membangun tembok batu yang tebal luar biasa sebagaimana yang masih dapat terlihat pada sisa peninggalan sampai sekarang. Tembok yang luar biasa itu masih ada pada tahun 1684 dan tentunya sudah berdiri pada tahun 596 karena penulis pelayaran yang pertama orang Belanda ke Indonesia menulis tentang Karaboan yang sangat indah dan diperkuat dengan tembok tebal. Sedangkan catatan dari Belanda Valentijn yang juga menangkap berita tentang Cirebon, sekalipun Senopati bertukar dengan Sultan Demak dan Sultan Pajang, memberitahukan sedikit tentang pembangunan tembok itu. Kira-kira 3 bulan setelah itu muncul utusan dari kedua sultan itu menghadap susunan Cirebon yang baru dengan membawa 5 atau 6.000 orang pesisir dan memerintahkan supaya membangun sebuah kota yang bertembok yang panjang dan lebarnya 800 faden dan tebal tembok itu 2 fadem dan tingginya 3 fadem. 1 fadem itu kira-kira 1,75 meter. Yang jelas menurut cerita tutur, Mataram dan Cirebon berhubungan baik. Hal ini tidak mudah dibantah. Menurut Koper juga menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1619 Raja Mataram setelah banyak pertumpahan darah tetap menjadi pemegang dan berkuasa atas seluruh negara kecuali Jacatra, Batam, Cirebon, dan Belambangan. Jadi Cirebon tidak ditaklukkan sebuah pertempuran berdarah. Dengan negara itu, Senopati akan memelihara hubungan yang luas dan damai. Ia yang pada waktu itu akan meninggal juga menganjurkan sikap seperti itu kepada putranya karena orang Cirebon itu sudah menjadi Islam lebih dulu dan seorang santri. Memang di Cirebon masih berkuasa keturunan Sunan Gunung Jati yang suci yang dengan Mataram pada pertengahan abad ke-17 hidup bersahabat sehingga nenek moyang mereka dapat dianggap guru orang Mataram. Kemudian tiada pula perasaan balas dendam yang kuat pada orang Cirebon terhadap penguasa Mataram, sekalipun persahabatan itu lama-kelamaan beralih menjadi penguasaan dan raja-raja Cirebon terpaksa menjadi warga Mataram. Demikianlah strategi perluasan wilayah dari Senopati dari timur menuju ke barat sampai ke Cirebon.